Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral, yakni ranking FIFA dari Timnas Indonesia yang meroket sampai ke peringkat 134. Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui ketika Shin Tae-yong pertama kali menjadi pelatih dari Timnas Indonesia di akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, maka pada saat itu ranking FIFA dari Indonesia berada di peringkat di atas 170. Kalau nggak salah 176. Tapi sekarang dalam kurun waktu beberapa tahun, kita bisa melihat secara real bahwa ranking FIFA dari Timnas Indonesia berada di peringkat 130-an. Ya tentu ini adalah kabar yang baik bagi kita semua, dan saya secara pribadi juga sangat senang dengan lonjakan ranking FIFA dari Timnas Indonesia. Karena lonjakan dari ranking FIFA Timnas Indonesia ini menunjukkan bahwa memang ada progres dari Timnas Indonesia, maka itu kan naik terus rankingnya, ya kan? Sampai sekarang berada dekat peringkat 100. Ya dong, sudah dekat nih. Sekitar ada 30-an ya. 30-an step gitu. Jadi kira-kira ada 30 tangga lagi nih. 34 tangga lagi nih. Yang harus Timnas Indonesia ini naik ya. Untuk bisa masuk ke 100 besar. Dan feeling saya bisa Indonesia masuk ke 100 besar ranking FIFA. Kenapa enggak? Dan memang ranking FIFA ini tidak bisa dijadikan patokan tentang kekuatan dari sebuah timnas ya. Pernah juga saya jelaskan sebelumnya di salah satu konten dari channel YouTube Triple B. Tetapi ranking FIFA ini menunjukkan ya atau menggambarkan progres dari sebuah timnas. Jadi ketika rankingnya ini naik ya, peringkatnya ini naik, nah kelihatan tuh ada progres. Ketika turun, nah kelihatan ya ada kemunduran dari timnas tersebut. Seperti contohnya timnas Malaysia kan, yang rankingnya sekarang atau peringkatnya sekarang turun terus, ya kan, tapi kita naik. Nah jadi apalagi alasan sekarang dari para haters Shin Tae-yong atau juga timnas Indonesia, apalagi segala kebijakan dari Shin Tae-yong terbukti benar, ya dong. Karena yang pertama dia ingin agar para pemain dari timnas Indonesia itu punya fisik yang kuat. Maka itu dia pilih lebih banyak pemain-pemain muda. Ya dong, karena dia ingin agar timnas Indonesia bermain dengan high tempo, bermain dengan energi yang tinggi. Maka itu dia ingin agar para pemain dari timnas Indonesia itu tidak mudah lelah. Jadi dia pilih mayoritas pemain-pemain muda dan dia memberikan menu latihan fisik yang keras. Dan saya ingat, pada saat itu banyak juga yang mengkritik pola latihan dari Shin Tae-yong, nggak memberikan menu latihan yang keras kan. Ah, buat apa ini latihannya keras-keras begini nih, fisiknya bahaya nih kepada para pemain. Tapi sekarang lihat, pada saat dulu, ya saya masih ingat timnas Indonesia itu ketika main, yang melewati menit ke-60 itu sudah pada loyo, tapi sekarang melewati menit ke-60 semakin kuat, semakin ngegas istilahnya. Bahkan ada beberapa gol yang dicetak oleh para pemain timnas Indonesia setelah menit ke-75, artinya ya ini sudah ada progres yang real. Belum lagi Shin Tae-yong yang ingin agar pemain-pemain keturunan Indonesia membela timnas Indonesia, banyak juga yang protes kan? Tapi lihat dong hasilnya sekarang. Timnas Indonesia satu langkah lagi lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup Piala Asia. Kan kita belum pernah lolos. Ya kan sebelumnya kan? Tapi bisa lolos walaupun kita semua tahu bahwa bergantung juga ke hasil akhir dari pertandingan lainnya. Tapi faktanya kita lolos. Yang orang akan ingat Indonesia lolos dari fase grup dengan tim termuda dan juga merupakan tim dengan pada saat itu ya di Piala Asia lalu ya di bulan Januari lalu ya, adalah tim kedua dengan ranking FIFA terendah setelah Hong Kong. Nah itu kan sebuah kemajuan yang luar biasa. Jadi saya pikir ya, kalau memang mau mengkritik Shin Tae-yong, nggak ada masalah juga. Tapi kritiklah secara fair gitu. Jadi jangan dihajar terus ini pelatih. Ya buat apa juga. Kayak gak ada kerjaan aja. Ya kan, maka itu saya sebagai pengamat beberapa kali juga mengkritik Shin Tae-yong. Teman-teman bisalah menonton dan mendengarkan analisa saya di beberapa konten dari channel YouTube Triple B ketika saya membuat analisa tentang timnas Indonesia. Saya ada kritik juga, tapi sesuai dengan fakta. Dan lebih ke hal-hal teknis, tapi ada juga beberapa hal tentang Shin Tae-yong yang saya apresiasi. Bahkan saya memuji, mulai dari pemilihan pemain-pemain dia yang mayoritas pemain-pemain muda, mulai dari kebijakan dia bahwa setiap pemain dari timnas Indonesia itu harus menjalani latihan fisik yang keras, dan juga ketika dia juga mengkritik para pemain Indonesia yang pada saat itu bergabung dengan timnas Indonesia, di mana dia mengkritik bahwa para pemain Indonesia ini sebetulnya yang tergabung ke timnas Indonesia ya, bukan semuanya. Jadi kan dia hanya melihat pemain-pemain yang
gabung dengan skuad timnas Indonesia, bahwa mereka tidak punya teknik dasar yang baik. Nah itu kan coba dia benahi juga. Padahal sebagai pelatih, seharusnya Sintayong itu sudah fokus ke game plan, kepada taktik permainan. Tapi dia juga harus mengajarkan para pemain cara passing yang benar, cara shooting yang benar, cara pressing yang benar. Iya kan? Cara bagaimana scanning dulu sebelum memberikan passing. Nah sebetulnya itu kan bukan tugas dia, itu tugas dari pelatih-pelatih atau ya asisten pelatih atau juga trainer lainnya di level klub. Tapi dia menjalankan peran ganda di tim nasional. Kenapa? Karena dia bekerja dengan hati. Dan dia adalah orang yang jujur. Walaupun mungkin banyak yang akan berdebat dengan saya, enggak lah dia gak jujur. Ya dari mananya dia gak jujur? Dia mengatakan apa adanya. Sampai dia pernah mengatakan bahwa Indonesia harus punya training facility, harus punya. Betul kan dia mengatakan itu juga. Artinya apa? Dia mengkritik juga federasi. Tapi sekarang kan segala sesuatunya tengah dipersiapkan. Atau mungkin sudah ada ya, saya lupa kalau nggak salah sudah ada tuh. Jadi ya ini adalah pelatih yang jujur dan memang dia punya tugas yang berat. Gak gampang untuk bisa memajukan timnas Indonesia. Karena pada saat Sintayong itu masuk, kita tahu kondisinya lagi berantakan kan. Kalah, 5 kali kalah loh. Jika saya tidak salah, di pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Di kandang sendiri juga kalah, kita telak ya kan. Di kandang tim lawan juga dibantai, gak bisa main, menit 60 udah capek. Memang bisa mencetak gol, tapi kebobolan lebih banyak. Maka itu Sintayong juga memilih untuk menguatkan pertahanan. Iya dong, menguatkan dulu pertahanan. Walaupun ya tetap para pemain kadang-kadang ya koordinasinya gak rapi. Tapi kalau secara performa mereka bagus gitu. Tapi kalau kolektivitas itu gak jalan di atas lapangan, nah itu yang bahaya bagi timnas Indonesia. Kan kita lihat di 2 pertandingan terakhir lawan Vietnam, kan bagus permainan dari timnas. Nah ketika bermain di GBK memang kurang rapi, khususnya di babak pertama karena faktor lapangan. Tapi ketika bermain di Hanoi, dibantai kan Vietnam kan. Nah artinya memang Sintayong ini bekerja sesuai on track dan juga ya kalau menurut saya nih teman-teman keberhasilan timnas Indonesia untuk naik cukup tinggi ya di ranking FIFA adalah karena sinergi yang positif, kondusif dan juga tentunya baik di antara para pemain dengan pelatih dan di antara para pemain dengan pelatih dengan federasi. Jadi ini semuanya bersatu. Nah ini kan sudah bagus nih, betul kan? Apalagi yang kita keluhkan, apalagi yang harus kita protes. Ya mungkin bagi yang tidak senang dengan kemajuan timnas Indonesia akan memberikan lagi-lagi macam-macam narasi di sosial media. Biarkan saja mereka melakukan itu. Tapi saya yakin teman-teman yang merupakan pecinta dari timnas Indonesia dan benar-benar ingin timnas Indonesia kita ini maju, tentu sudah paham ada kemajuan dari timnas Indonesia. Walaupun memang masih ada segala kekurangan. Memang masih ada. No team is perfect in this world. Gak ada tim yang sempurna di dunia ini. Gak ada. Pasti ada kekurangan. Tapi kalau kekurangan itu memang terus akan dibenahi dan juga ada kemajuan yang lebih besar, ya wajar dong kalau kita merasa senang. Jadi memang ranking FIFA ini seperti yang saya katakan di awal, ya ini tidak menggambarkan kekuatan sebuah timnas. Karena bisa saja ada timnas yang rankingnya di atas Indonesia tapi tidak sekuat Indonesia. Tapi ini menggambarkan progres dari sebuah timnas. Dan juga nanti ranking FIFA ini akan diperlukan ketika ada undian untuk sebuah turnamen. Kan nanti dilihat juga ranking FIFA-nya seperti apa. Dan juga tentu untuk para pemain yang ingin bermain di luar negeri. Ya, kalau kita bisa masuk 100 besar lebih baik untuk pemain-pemain kita yang ingin berkarir di luar negeri. Nanti akan semakin banyak klub-klub dari luar negeri yang berminat untuk mengontrak pemain-pemain Indonesia. Kan bagus itu. Bagus untuk kita semua kan. Nah terus disinilah sekarang saatnya kita semua harus bersatu. Dan saya melihat memang permainan dari timnas Indonesia ini sudah berubah total. Karena para pemain yang bermain di Liga Domestik juga mulai mengikuti irama permainan dari pemain-pemain yang mayoritas bermain di luar negeri. Kan bagus, dan juga saya tidak melihat ada masalah antara para pemain keturunan yang bermain di luar negeri dengan para pemain lainnya yang bermain di dalam negeri. Gak ada masalah. Rizky Ridho bisa bermain di antara 2 pemain yang bermain di luar negeri. Marcelino bisa bermain di antara para pemain yang bermain di luar negeri. Betul kan? Yakob Sauri bisa bermain dengan baik. Ramadan bisa bermain dengan baik. Terus buat apa kita memecah belah mereka? Ya dong, akan lebih bijak jika kita memberikan mereka ekstra semangat agar bisa memenuhi target untuk lolos dari round 2 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jadi ini adalah progres yang real dalam waktu yang sebetulnya tidak begitu lama. Nah ini kan sudah sebuah kemajuan yang perlu kita apresiasi. Dan saya harapkan para pemain, jajaran pelatih, dan juga federasi juga tidak gede kepala. Karena perjalanan masih jauh.
Jadi ya ini perlu kita bersyukur dengan lompatan ranking FIFA Indonesia, tapi kita tetap perlu rendah diri. Seperti yang saya katakan, ini belum komplit ini progres dari Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, belum, baru 40%. Masih ada 60% lagi, walaupun saya pikir gak akan perfect ya. Anggap aja lah masih ada 50% lagi nih. Nah ini 50% ini masih butuh waktu sekitar 3-4 tahun. Masih lama ini waktunya. Nah jadi saya harapkan juga nanti pemain-pemain yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia bisa tetap fokus pada game plan dari pelatihnya dan mengurangi jumlah kesalahan agar Timnas Indonesia bisa bermain semakin konsisten. Dan bukan saja di level ASEAN, tetapi di level Asia, dan bukan tidak mungkin teman-teman jika progresnya real seperti ini dan signifikan atau pesat, maka Indonesia akan segera mendunia. Ya, saya tidak mengatakan ini untuk menyenangkan kalian, tapi ini adalah faktanya. Karena ketika Indonesia bermain di Piala Asia, banyak sekali media-media luar yang menulis tentang Indonesia, banyak sekali channel-channel di luar, apakah itu di digital atau juga di TV, yang membahas tentang kemajuan dari Timnas Indonesia. Mereka kaget dengan permainan Indonesia yang para pemainnya bermain tanpa rasa takut. Itu menunjukkan bahwa mental dari para pemain Indonesia sudah semakin kuat. Tinggal sekarang kita berharap mereka bisa lebih baik lagi dalam melakukan sinergi ketika mereka menyerang dan juga ketika mereka bertahan. Karena seperti yang saya katakan bahwa tim yang kuat itu adalah yang punya balance of play dalam urusan membangun serangan dan juga dalam urusan bertahan. Ketika tim banyak mencetak gol, itu juga bukan merupakan jaminan mereka bisa meraih kemenangan. Tetapi ketika sebuah tim itu bisa bertahan dengan baik dan mencetak gol, itu bisa memberikan potensi atau persentase lebih besar bagi tim tersebut untuk meraih kemenangan, dan itu yang sekarang sedang dilakukan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tidak selalu bermain menyerang, tapi mereka efektif dalam urusan mencetak gol. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.